Oke, selamat pagi mahasiswa Matematika Diskrit. Kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu tentang tree. Ya. Tree sendiri merupakan materi dasar dari ilmu komputer, gitu ya, teknik informatika yang nantinya kalian akan sering jumpai di materi-materi mata kuliah yang berikutnya, yang terdekat yaitu di mata kuliah struktur data. Kalau di matematika diskrit kalian pelajari konsepnya, nanti di mata kuliah berikutnya untuk penerapannya dan juga bisa langsung untuk membuat program yang menggunakan konsep dari tree ini. Oke, untuk tujuan perkuliahan materi tree ada 3 gitu ya, ada 2. Jadi Anda paham mengenai konsep tree bagaimana, dan juga masuk ke penerapannya. Nah, untuk penerapannya kita akan menggunakan konsep tree untuk membentuk prefix code ya, dengan menggunakan tree yang kita sebut tree biner. Itu dipakai untuk nantinya penyandian ya. Pohon penyandiannya kita sebut pohon Huffman. Kemudian untuk yang penerapan kedua kita gunakan untuk minimum spanning tree. Jadi kita akan belajar beberapa penerapan tree, yaitu jenis-jenis pohon yang bisa dibentuk dengan konsep tree. Oke, yang pertama mengenai definisi tree sendiri. Jadi tree sendiri merupakan bentuk khusus dari graf. Ya. Nah, bentuk khusus atau sifat khususnya apa nanti kita bisa lihat di halaman berikutnya. Tapi yang pasti sebuah tree yang paling sederhana sama seperti graf gitu ya, terdiri hanya dari satu vertex saja, satu titik saja. Kenapa namanya tree? Kalau kalian lihat dari gambar di samping kiri ini, ya karena nanti ciri-ciri tree ya seperti pohon ya. Jadi pohon, kalau Anda perhatikan bagian dari pohon seperti ini. Pohon ada akar-akarnya, terus kemudian batangnya, kemudian ada ranting-rantingnya. Kalau misalnya dia punya daun, ada daunnya seperti itu. Nah, jadi konsep yang hampir sama itu kita akan pakai untuk membuat sebuah graf yang kita sebut graf itu adalah tree. Oke. Nah, sebelum ke sifat khususnya tree, contoh cara penerapan dan penggunaan tree kalau misalnya kita kaitkan dalam membangun relasi antar sebuah data-data pada basis data tertentu. Jadi misalnya Anda punya data atau entitas buku berrelasi dengan penulis, lokasi, beserta penerbit ya. Jadi Anda sebenarnya sudah pernah gunakan ya konsep tree, entah itu di mata kuliah basis data maupun di PBU sendiri. Anda kan menggunakan relasi ya, hubungan ya. Jadi itu sebenarnya sudah menggunakan konsep tree kalian dalam menggambarnya, jadi mendesain sebelum membuat programnya. Kalau pakai PBO berarti kalian kan buatnya menggunakan kelas diagram, jadi antar kelas ada hubungan-hubungannya, relasi-relasinya. Kalau di mata kuliah basis data berarti kan antar tabel, antar entitas berrelasi. Jadi kalau kita gunakan contoh di sini ya tadi, berarti ini anggap entah kelas entah entitas sama saja. Jadi ada sebuah data buku yang berrelasi dengan penulis ya. Kemudian buku, ada lokasi di buku itu dibuat, kemudian penerbit buku itu apa. Jadi ada relasi dengan ketiga data tersebut, yaitu penulis, lokasi maupun penerbit untuk menerangkan buku tersebut. Kemudian untuk lokasi ya keberadaan. Jadi ini sebuah data tersendiri lagi. Jadi sebenarnya penggambaran tree sudah sangat biasa dijumpai, cuma kita nggak tahu bahwa itu sebenarnya kalau di dalam teori matematika diskrit, dalam ini teori graf, itu bernama tree. Oke. Kemudian kalau mau dilihat dari gambar-gambar yang dicontohkan di sini, ada 4 gambar graf ya. Nah, ini untuk nanti ke arah sifat khusus ya, yang disebut tree itu seperti apa. Oke, dari definisinya Anda perhatikan, tree adalah graf yang tak berarah, yang terhubung gitu, yang pasti yang terhubung
dan syarat utamanya yang ini ya, tidak boleh ada sirkuitnya. Nah, jadi harus terhubung dan tidak boleh punya sirkuit. Kalau Anda perhatikan, ini graf yang juga disebut tree. Ya, satu vertex dengan yang lainnya ada hubungannya, ya. Jadi tidak ada yang graf yang tidak terhubung, semuanya saling terhubung. Ya. Vertexnya semuanya terhubung. Kalau F mau ke B bisa melalui D dan A. Kalau C mau ke F bisa melalui D. Jadi bisa dari sebuah titik ke titik yang lain melewati pad yang ada, melewati garis yang ada pada graf tersebut. Berarti itu kita sebut grafnya terhubung. Nah, kemudian persyaratan kedua, tidak ada sirkuit. Nah, tidak ada sirkuit nggak akan bisa dari sebuah titik kembali lagi ke titik itu lagi. Nah, ini merupakan graf yang paling kiri ini kita sebut ya berupa tree. Nah, jadi ini ciri dari tree, harus terhubung, kemudian tidak boleh ada sirkuitnya. Yang gambar kedua pun ini juga tree ya, karena Anda perhatikan meskipun ini sepertinya kayaknya ada sirkuit, tapi ini kan cara penggambarannya saja. Nah, jadi kalau titik D dengan titik F digambarkan di kirinya C sama E, maka ya ini tidak terpotong ya, bisa pindah tempat. Jadi kalau saya dari D menuju C, kan D lewatin F, lewatin A, terus ke B, ke E, baru menuju C. Nah, jadi tidak ada yang terputus, ada terhubung semua dan tidak ada sirkuitnya juga. Ini yang gambar kedua juga merupakan tree. Jadi ini cara penggambarannya aja. Sepertinya kok ada sirkuit, tapi Anda lihat kalau selama ini tidak ada titik, berarti bukan titik potong, berarti A dan F tidak mempunyai perpotongan dengan B serta E. Untuk gambar yang ketiga kita lihat. Nah, untuk gambar yang ketiga Anda perhatikan ada sirkuit ya. Jadi dari A ke D ke F bisa balik lagi ke A. Dari D ke F ke A balik lagi ke D. Jadi untuk gambar ketiga ini meskipun semuanya terhubung tetapi terdapat sirkuit. Ya, ini berarti bukan tree. Yang terakhir, ya sepertinya ini tree, tapi kalau Anda perhatikan gambar A, F, D, ini titik A kalau saya gambarkan ke sebelah kanannya B, nah terpisah gitu ya. Jadi A, F, D terpisah dengan C, E, B. Nah, berarti ini merupakan graf yang tidak terhubung. Nah, kalau nggak terhubung itu juga pasti bukan tree. Nah, meskipun tidak terdapat sirkuit, ya jadi kalau nggak terhubung memang bukan tree gitu ya. Jadi bisa disimpulkan untuk ciri-ciri tree ada dua. Dia merupakan graf yang terhubung dan tidak mengandung sirkuit. Itu sifat khusus dari graf yang kita sebut sebagai tree. Oke, semoga bisa dipahami. Nah, untuk lebih detailnya lagi bisa kalian baca. Untuk yang poin pertama dulu, kalau Anda sudah menemukan bahwa graf itu merupakan tree, maka pasti akan ada sebuah lintasan yang unik, jalur yang unik antara dua buah vertex ya. Kemudian yang poin kedua, dalam sebuah tree jumlah vertexnya pasti lebih banyak satu dari jumlah sisinya. Jadi jumlah vertex sama dengan 1 ditambah jumlah sisi. Terus yang poin ketiga, tree dengan vertexnya berjumlah 2 atau lebih pasti akan mempunyai daun lebih besar sama dengan 2. Nah, yang ketiga ini nanti saya pending dulu, kita akan bahas di berikutnya karena kan Anda menjumpai istilah baru, ada istilah daun. Daun itu apa? Itu nanti ada di halaman-halaman berikutnya. Oke, saya contohkan untuk yang ada jalur yang unik antara dua vertex ya, dari gambar yang tadi itu ya. Kalau ada graf itu merupakan tree, saya punya jalur unik, misalnya saya mau dari E ke B. Ya, lewatnya pasti cuma ada satu lintasan saja dari E ke B, yaitu E ke D, D
ke A ke B. Ya, itu saja jalurnya. Jadi E, D, A, B. Nggak akan bisa ditemukan jalur yang lain, ya, lintasan yang lain. Nah, itu ciri-ciri tree. Oke. Kemudian jumlah vertex 1 sama dengan 1 ditambah sisi, ya. Kita coba lihat gambar yang pertama lagi, ya. Titiknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 titik atau 6 vertex. Jumlah vertex sama dengan 1 ditambah jumlah sisi. Nah, sisinya atau garisnya berapa? Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Nah, benar, ya. Jadi 6 jumlah vertexnya sama dengan 1 ditambah jumlah sisi, 1 ditambah 5. Ya, berarti kan benar. Nah, itu ciri kedua. Oke. Nah, sekarang istilah-istilah dalam tree. Yang pertama, istilah daun. Ya, di dalam sebuah pohon mempunyai daun. Nah, kalau dalam hal ini di dalam teori graf, daun itu adalah sebuah vertex atau sebuah titik yang derajatnya sama dengan 1. Ya. Daun sering disebut juga terminal, sering juga disebut leaf. Kalau bahasa Inggrisnya daun kan leaf. Berikutnya cabang. Ya, cabang merupakan vertex yang berderajat lebih dari 1. Nah, jadi daun derajatnya 1, cabang derajatnya lebih dari 1. Kemudian hutan itu merupakan kumpulan dari tree. Ya, jadi ini ada 3 tree, ya. Tree pertama, tree kedua, tree ketiga. Jadi kalau pohon-pohon dikumpulkan jadi satu himpunan, kita sebut himpunan pohon itu adalah hutan atau forest. Oke, untuk tadi mana yang daun, mana yang cabang, nanti kita coba di contoh-contoh berikutnya saja. Nah, penerapan dari tree, contoh tree. Jadi ingin menggambarkan kasus yang dicontohkan di sini dalam bentuk tree, ya. Kita coba baca dulu. Jadi sebuah kompleks perumahan ada 15 keluarga. Nah, Pak RT ingin memberitahukan sebuah berita kepada seluruh warga kompleks tersebut. Cara memberitahukannya yaitu dengan telepon, ya. Dan ketentuan memberitahukannya sebagai berikut. Pak RT menelepon 2 keluarga. Masing-masing keluarga yang ditelepon tadi akan menelepon 2 keluarga yang lainnya yang belum ditelepon. Terus, ya, sampai akhirnya semua warga di kompleks itu menerima kabar tersebut. Nah, kalau dalam menggambar tree-nya untuk kasus ini, Pak RT itu yang paling atas, gitu, ya. Jadi Pak RT sebuah titik, dia akan memberitahukan berita itu kepada 2 keluarga yang lain. Keluarga yang lain berarti keluarga kedua dan keluarga ketiga. Keluarga kedua memberitahukan ke 2 keluarga yang lain, keluarga keempat dan kelima. Keluarga ketiga memberitahukan ke keluarga keenam dan ketujuh. Terus seperti itu sampai 15 keluarga itu menerima kabar tersebut. Nah, kalau digambarkan sampai ke 15, keluarga yang ke-15, nah ini gambar ini merupakan salah satu cara menggambar kasus tersebut, dan Anda lihat merupakan graf terhubung, tidak ada sirkuit. Nah, ini yang kita sebut gambar tree. Apakah ada gambar yang lain? Bisa. Anda contoh misalnya keluarga keempat nggak ngasih tahu siapa-siapa lagi, ya. Jadi yang ngasih tahu keluarga 8 sama 9 siapa? Misalnya keluarga 10 ini yang ngasih tahu keluarga 8 sama 9. Ya, boleh-boleh aja. Atau mungkin 8, 9, 10, 11 ini nggak dikasih tahu 4 sama 5. Jadi 8 sama 9 yang ngasih tahu keluarga 12. Jadi 12 nanti ada ke 8 dan ke 9. 10, 11 misalnya yang ngasih tahu keluarga 14. Berarti nanti dari 14 ke 10 sama 11. Ya, boleh-boleh saja. Ya, jadi ada banyak cara menggambar tree untuk menggambarkan kasus tertentu, ya. Selama memang bisa untuk merepresentasikan kasus tersebut tidak masalah. Jadi ada banyak variasi jawaban, gitu, ya. Nah, tentang definisi daun dan cabang yang ini sudah disebutkan sebelumnya, Anda perhatikan daun merupakan vertex yang berderajat 1. Nah, Anda lihat titik atau vertex 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15 ini derajatnya 1. Jadi ada 1 garis di setiap titik tersebut. Berarti
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Inilah yang kita sebut daun. Nah, sedangkan definisi cabang yang berderajat lebih dari 1. Anda perhatikan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini derajatnya lebih dari 1. 1 derajatnya 2. 2 derajatnya 2, 3, 3. 3 derajatnya juga 3. 4 juga derajatnya 3. 5 derajatnya 3. 6 derajatnya 3. 7 derajatnya 3. Nah, 1 sampai 7, vertex 1 sampai vertex 7 berderajat lebih dari 1. Nah, kita sebut ini adalah vertex cabang. Ya. Jadi Anda perhatikan daun itu ujung-ujungnya gitu ya. Jadi ujung-ujungnya sama seperti kalau kalian melihat gambar pohon, melihat pohon, daun itu kan paling ujung dari ranting, ya. Nah, untuk cabang itu ya berarti ya cabangnya ranting, maksudnya seperti itu. Oke, yang kenapa disebut tri ya karena seperti gambar, seperti pohon sifat dari graf ini, yaitu tri tersebut. Oke, nah Anda bisa mengerjakan latihan 1 ini, tapi saya akan pandu nanti jawabannya dengan cara nanti juga melihat teorema yang ada di halaman berikutnya ya. Jadi ada 2 kasus. Untuk soal latihan 1 nomor 1 akan saya coba bahas, sedangkan latihan 1 nomor 2 ada di halaman berikutnya. Oke, kita baca yang nomor 1 dulu. Sebuah graf T punya 2 vertex yang berderajat 2 maksud saya ya. 1 vertex berderajat 3 dan 3 vertex berderajat 4. Pertanyaannya, daun yang dimiliki T berapa? Kemudian, sebuah pohon mempunyai 2 n vertex berderajat 1 yang soal nomor 2. 3 n vertex berderajat 2 dan n vertex berderajat 3. Tentukan penyenya vertex dan rusuk. Rusuk itu garis ya dalam pohon tersebut. Nah, untuk menjawab soal di latihan 1 saya sudah tuliskan di dalam Microsoft Word. Jadi, sebuah graf mempunyai 2 vertex berderajat 2. Nah, ini cara jawabnya ya. Maka saya bisa hitung jumlah derajatnya. 2 vertex berderajat 2, jadi total derajatnya ya 2 vertex berderajat 2, total derajatnya 4. 1 vertex berderajat 3, berarti 1 dikalikan 3. 3 vertex berderajat 4, berarti 3 dikalikan 4, 12 derajatnya. Nah, pertanyaannya tadi adalah daun yang dimiliki oleh T berapa? Nah, misalnya ada N daun, berarti kalau daun itu kan berarti derajatnya cuma 1. Ya, berarti ada N vertex berderajat 1, berarti N kalikan 1 sama dengan N. Dari soal tersebut maka informasi yang saya bisa dapatkan ada 2 macam. Total derajat kita bisa lihat dari untuk informasi total derajat 4 tambah 3 tambah 12, daunnya sebanyak N, maka totalnya menjadi derajatnya total 19 ditambah N. Kemudian untuk total vertexnya 2 vertex, 1 vertex, 3 vertex, N vertex, maka total vertex pada graf tersebut atau tree tersebut 6 ditambah N. Nah, kenapa butuh 2 informasi ini? Karena dikaitkan dengan teorema pada materi graf yang kita pernah pelajari, bahwa dalam sebuah graf jumlah derajat semua vertex jumlahnya sama dengan 2 kali sisinya. Nah, berarti derajat tri tadi adalah 19 tambah N. Nah, tri merupakan graf khusus gitu ya, graf spesial, maka tetap terkena teorema ini juga. Jadi 19 ditambah N total derajatnya sama dengan 2 kali jumlah sisi. Nah, jumlah sisinya berapa? Tidak ada informasi di soal tersebut. Jadi ini variabel yang juga kita harus cari nilainya selain N ya. N itu pertanyaannya yang ingin kita jawab, jumlah daunnya dari sebuah tree sebanyak N. Nah, karena tidak bisa hanya berdasarkan informasi teorema ini, maka karena ini tree, di depan tadi sudah diberitahukan bahwa kalau di dalam sebuah tree, vertexnya itu jumlahnya 1 ditambah sisi. Maka jumlah vertex
total vertex n tambah 6 tambah n itu akan sama dengan 1 ditambah jumlah sisi, atau kita sederhanakan jadi 5 ditambah n adalah sama dengan jumlah sisi 5 dapat dari n-1. Nah, sama-sama ada jumlah sisi, maka bisa saya substitusikan 2 ke 1. Jadi jumlah sisi adalah sama dengan 5 ditambah n. Saya substitusikan di 1, berarti jumlah sisi di sini adalah 5 ditambah n. Jadi 19 ditambah n sama dengan 2 kali 5 ditambah n. Saya selesaikan, 19 tambah n sama dengan 2 kali 5, 10, 2 kali n, 2n. Maka bisa kita peroleh nilai 19 kurangi 10 sama dengan 2n kurangi n, berarti n-nya menjadi sama dengan 9. Berarti sudah terjawab pertanyaannya di atas, berapakah jumlah daun yang dimiliki oleh T? Jumlahnya ada 9. Oke, itu latihan 1 nomor 1. Nah, untuk gambarnya bagaimana? Kalau misalnya kasus tadi pengen kita gambarkan, latihan 1 nomor 1 ini kita ingin gambarkan sebuah tree yang memenuhi ya informasi soal dan ternyata jumlah daunnya 9. Oke, ini saya sudah coba gambarkan satu tree yang bisa memenuhi informasi tersebut. Nah, ini contohnya. Ada 2, saya mulai dari yang vertexnya berderajat 4. Jadi yang dari bawah ini saya ambil 3 daun yang kemudian bertumpu pada satu titik. Nah, supaya dia berderajat 4, maka titik ini akan berhubungan dengan titik yang berikutnya. Ya, jadi titik paling kiri yang orange ini ya, cabang pertama paling bawah, derajatnya 4, 1, 2, 3, 4. Ini juga sama, saya gandeng dengan daun 3, kemudian tambahkan 1 ke atas ini, sehingga cabang ini, titik cabang ini derajatnya juga 4. Jadi sudah ada 2 vertex berderajat 4, saya butuh 1 lagi yang berderajat 4, 2, 3, 4. Nah, ini jadi yang menggandeng semua daun derajatnya 4 ya. Jadi titik-titik cabang ini berderajat 4. Jadi sudah terpenuhi 3 vertex berderajat 4. Kemudian untuk memenuhi 1 vertex berderajat 3, saya pakai yang cabang yang atasnya ini. Derajatnya 3, 1, 2, nyambung 1 lagi ke vertex yang paling atas. Nah, supaya memenuhi informasi yang pertama, 2 vertex berderajat 2. Nah, ini 2 vertex berderajat 2, saya coba gambarkan 2 vertex 1, 2. Nah, ini Anda lihat ya, 2 itu derajatnya 2. Nah, jadi dari 9 daun ya, kemudian tercipta 3 vertex berderajat 4, 1 vertex berderajat 3, dan 2 vertex berderajat 2. Nah, ini salah satu gambar tree yang bisa memenuhi informasi soal pertama. Silahkan kalian coba gambar dalam bentuk lain, jadi ada banyak cara ya yang bisa dihasilkan untuk menggambar tree yang memenuhi informasi soal tersebut. Oke, itu untuk soal yang pertama. Nah, untuk soal yang kedua sebenarnya caranya sama, tetapi untuk yang soal kedua ini kan ada n-nya, jadi lebih general. Jadi ada 2n vertex berderajat 1, 3n vertex berderajat 2, n vertex berderajat 3. Nah, Anda diminta selain menentukan jumlah, Anda diminta untuk menentukan bukan jumlah daunnya, tetapi berapa sih banyaknya vertex dan rusuk dalam tree tersebut. Nah, itu sudah dibahas di halaman berikutnya. Jadi 2n berderajat 1 ya, 2n kali 1. Kemudian 3n vertex berderajat 2, 3n kali 2. Terus n vertex berderajat 3, n kalikan 3. Sesuai teorema di dalam teori graf, total derajat sama dengan 2 kali sisi. Berarti ini kalau diuraikan 2n tambah 3n kali 2 kan 6n, berarti 2n tambahkan 6n, 8n tambah 3n, 11n. 11n akan sama dengan 2 kali jumlahnya sisi. Kemudian masuk, karena ini membahas tree, maka dalam tree jumlah vertex sama dengan 1 ditambah jumlah sisi.
Nah, jumlah verteksnya 2n, 3n, dan n. Nah, ini berarti totalnya adalah 6n, ya, sama dengan jumlahnya sisi ya, tambah 1, atau jumlah sisi sama dengan jumlah verteks dikurangi 1. Maka 6n akan dikurangi 1 adalah sama dengan jumlah sisinya. Maka substitusikan E ke persamaan yang di atas. Jadi 11n sama dengan 2E, E-nya diganti 6n-nya 1, maka menjadi 11n sama dengan 12n min 2. Jadi 11n sama dengan 12n min 2, maka n akan menjadi sama dengan 2. Berarti kesimpulannya sesuai pertanyaannya, berapa sih verteksnya, berapa sih rusuknya. Jadi verteksnya itu kan n, total n-nya ya, berarti jumlah verteksnya jumlah verteksnya yang ini ya, jumlah verteksnya adalah 2n ditambah 3n ditambah 1, yaitu total verteksnya ya, 2n tambah 3n tambah n, bukan tambah 1, tambah n, berarti 6n. Nah, diketahui n-nya 2, maka jumlah verteks atau jumlah titik atau jumlah simpul sama dengan 6 kalikan 2, 12 verteks, 12 titik. Sedangkan jumlah sisinya, jumlah sisi sesuai sifat tri, maka jumlah sisinya jumlah verteks dikurangi 1, yaitu 12 kurangi 1, 11. Oke, jadi bisa kalian masukkan ya soal-soal seperti itu dengan menggunakan dua hal yang pasti benarnya, yang teorema di dalam graf yang ini, jumlah derajat sama dengan 2 kali jumlah sisi, dan sifat tri verteks totalnya adalah 1 ditambah jumlah sisi. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke konsep yang berikutnya. Istilah yang berikutnya yaitu akar. Ya, pada pohon kan ada akar. Nah, akar itu apa? Nah, kalau pada pohon, untuk konsep graf ini, konsep tree, akar merupakan sebuah titik di mana derajat masuknya adalah sama dengan 0 ya, berarti sudah terkait karena ada derajat masuk, berarti ada pohon dengan grafnya itu berarah ya. Jadi nanti kita sebut tree-nya tree yang berarah ya. Jadi tree berarah adalah sebuah graf. Dalam hal ini kan kalau definisi di depan graf itu kan tree itu yang enggak berarah, berarti kita akan buat supaya tree-nya itu berarah ya. Jadi kita berikan arah pada setiap sisi ya. Jadi kalau sudah kita abaikan arahnya, maka jadilah sebuah tree ya. Nah, jadi tree berarah kalau kita berikan arahnya. Jadi Anda perhatikan, ini tree berarah. Kalau dilihat dengan definisi yang di depan, daun itu derajatnya adalah 1, yang bukan 1 derajatnya lebih dari 1 adalah cabang. Maka kalau kita perhatikan, derajat A totalnya 1, derajat B totalnya 1, derajat H totalnya 1 ya. Kemudian derajat F totalnya 1, derajat G totalnya 1. Yang di tengah C, D, dan E totalnya lebih dari 1. Nah, pada keterangan di bawah ini Anda perhatikan, kalau tadi yang di depan yang tidak berarah, yang derajatnya 1 adalah daun. Nah, tapi keterangan di sini adalah G sama H yang daun, sisanya cabang. Nah, kenapa ya? Karena faktor arahnya. Nah, untuk definisi daun, kalau tree-nya ada arahnya sudah agak berbeda sedikit. Nah, ini ada di halaman, sebentar ya, halamannya halaman 2 halaman setelah tadi. Jadi kalau sudah berarah, yang disebut daun itu kalau verteksnya itu d-out-nya 0 ya, d-out-nya 0. Jadi agak meloncat ya teorinya. D-out-nya 0 itu yang kita sebut daun. Meskipun titik itu total derajatnya 1, tapi lihat dulu total derajat 1 itu menunjukkan d-out-nya atau d-in-nya ya. Anda perhatikan d-out-nya 0 ya. A ini
adanya yang keluar dari A, berarti bukan outnya bukan 0, justru yang in-nya yang 0, outnya 1. Nah, berarti mungkin saya gabung ya, sebentar. Jadi saya gabung tadi definisi akar sama daun yang di setelah halaman ini untuk yang berarah gitu ya. Nah, A dan B karena dia outnya adalah 0, outnya adalah 1, in-nya, d-in-nya, derajat masuknya 0, maka A dan B ini sama-sama dengan d-in 0 kita sebut akar. Jadi A akar, B akar. Ya, jadi A dan B merupakan akar pada tri berarah ini. Ya, sedangkan yang F, Anda perhatikan, F d-in-nya 1, d-out-nya 0. Nah, Anda perhatikan definisi daun. Yang out-nya 0, itulah yang kita sebut daun. Jadi H merupakan daun. F sekarang. F in-nya 0, out-nya 1. Berarti F itu juga akar. Ya, karena in-nya tidak ada, adanya yang keluar. Nah, G sekarang. G in-nya 1, out-nya 0. Berarti G adalah daun. Berarti Anda perhatikan dari A, B, H, F, G yang derajatnya adalah 1, untuk saja total verteknya 1. Yang akar itu berarti yang punya arah keluar ya. Jadi I-nya kan tidak ada, berarti punya arah keluar. 1 panah keluar. Jadi A, B, dan F kan panahnya keluar, itu akar pada tri berarah ini. Sedangkan kebalikannya, kalau H tidak punya arah keluar, kalau H dan G karena kita tahu tidak punya arah keluar, maka yang itu yang disebut daun. Yang jadi dia titik terakhir ya, ujung dari graf atau tri berarah ini. Oke. Nah, sisanya cabang. Ya. Jadi E cabang kan sesuai definisi yang kalau trinya tidak berarah, yang D totalnya lebih dari 1 adalah cabang. Jadi E cabang, C cabang, D cabang. Seperti itu. Hati-hati ya. Jadi agak berbeda sedikit ya dengan tri yang ada arah maupun tidak. Kalau yang tidak ada arah, selama dia derajatnya 1 kita sebut daun, kalau tidak kita sebut cabang. Nah, kalau yang berarah, yang derajatnya 1, hati-hati, dia daun, memang benar-benar daun atau dia akar. Oke. Nah, sekarang ke jenis tri yang berarah. Dalam hal ini kita sebut langsung khusus untuk yang tri berakar. Ya, kalau yang tadi sini tri berarah karena apa? Akarnya lebih dari 1. A, B, F ini kita sebut tadi akar ya, karena dia in-nya 0 tapi dia punya arah keluar. Nah, kalau yang tri berakar akarnya tepat 1 ya, jadi hanya ada 1 titik yang tidak punya arah masuk tapi punya arah keluar 1 saja ya, sedangkan vertek lain pasti punya arah masuk ya, punya derajat masuk. Nah, perjanjiannya biasanya kita gambarnya kalau yang akar itu di atas gitu ya, kemudian panahnya ke bawah, jadi arahnya dari atas ke bawah, jadi akarnya yang di atas. Kebalikan kalau pohon yang ada di lingkungan kita akarnya kan di bawah. Nah, kalau di dalam graf biasanya gambar tri berakar itu titik akarnya yang kita sebut akar itu kita gambar di bagian atas, jadi nanti panahnya mengarah ke bawah seperti itu. Oke. Nah, ini contoh yang tri berakar ya, jadi ini tri yang berarah dan dia merupakan tri berakar karena apa? Titik akarnya cuma 1, DI-nya nggak ada ya. Anda perhatikan derajatnya belum tentu 1 ya totalnya, yang penting DI-nya 0
Jadi akar itu DI-nya 0. Ya, kalau kita lihat definisi di atasnya, jadi akar adalah DI-nya 0, jadi nggak ada yang masuk, dia cuma punya panah keluar. Kalau daun dia cuma punya panah masuk, nah kebalikan. Nah, jadi lihat nggak punya panah masuk, jadi ini A akar. Nah, yang lainnya dia yang B dan C kita coba ya lihat. Nah, karena belum D-out-nya belum 0, ini masih belum daun. Ya, jadi kalau saya coba isi gitu ya, supaya langsung aja. Jadi yang disebut yang akar yang mana? Akar tuh yang DI-nya 0. Ya. Dalam hal ini berarti titik akar yaitu hanya satu titik A. Nah, jadi memenuhi definisi tree berakar. Tree berakar adalah tree yang titiknya cuma satu, yang DI-nya sama dengan 0. Nah, sedangkan daun kebalikannya akar, yang D-out-nya 0. Ya, saya tuliskan di sini biar lebih jelas. D-out-nya, derajat keluarnya 0. Nggak punya panah keluar, namanya gitu. Jadi kalau akar nggak punya panah masuk, daun nggak punya panah keluar. Ya, yang daun mana saja yang nggak punya panah keluar ya? D. Terus titik E, ya kan nggak punya panah keluar. Jadi yang ujung-ujung biasanya I, J, K, serta L. Jadi D, E, I, J, K, L ini punyanya arah masuk saja, arah keluar, panah keluarnya tidak ada. Maka D, E, I, J, K, L itu daun. Ya, jadi biasanya daun posisinya paling ujung bawah kalau digambar dalam bentuk tree yang akarnya di atas. Kemudian untuk yang sisanya ya, DI-nya ada, D-out-nya ada, itu adalah cabang. Jadi DI tidak sama, lebih dari 0, D-out juga lebih dari 0. Ya, jadi punya panah masuk, punya panah keluar. Ya, B ini punya panah masuk, panah keluar. F, G, dan H. Jadi yang di tengah-tengah kita sebut node atau titik cabang. Oh, ini lupa C. Ya, jadi B, C, F, G, H. Nah, itu ya, jadi jangan sampai bingung. Ini sangat penting karena ini dipakai terus, nanti di suatu data dipakai, nanti di catatan buatan juga pasti akan digunakan juga istilah-istilah akar, istilah cabang, istilah daun, itu tidak boleh lupa. Ya. Oke, sekarang yang panjang lintasan. Oke, saya harus ke slide yang sebelumnya. Panjang lintasan. Panjang lintasan adalah dalam pohon ya, banyaknya rusuk yang menyusun lintasan dari, perhatikan, akar ke vertex. Ya. Jadi banyaknya sisi yang dilalui dari sebuah titik akar menuju ke vertex tertentu, itu panjang lintasan. Sedangkan tinggi, ini juga sangat penting, yang tinggi sangat penting. Tinggi itu panjang yang lintasan yang paling besar di dalam pohon tersebut. Oke, nah pertanyaannya kalau panjang lintasan kemana, itu harus tahu. Jadi titik ujungnya menuju kemana. Yang ditanyakan di soal di sini vertex G. Ya, jadi kalau tree itu ada lintasannya cuma unik, cuma satu saja. Ya, kalau ini tree berakar selalu mulainya harus dari akar. Itu ya bedanya yang berarah sama berakar. Kalau berarah bisa terserah lintasannya bebas mau dari manapun. Dari mana ke mana, dari titik 1 ke titik 2. Satu lintasan unik pasti. Tapi kalau sudah tree berakar, hitung panjang lintasan harus selalu dari titik akar. Dalam hal ini harus dari A. Jadi kalau ditanyakan berapa panjang lintasan G, hitungnya dari A. A menuju G melalui berapa garis, melalui berapa sisi, itulah yang menunjukkan panjang lintasannya. Oke, kita coba hitung. A ke C satu sisi, C ke G satu sisi, jadi melintasi dua sisi, AC, CG. Berarti panjang lintasannya 2. Oke, tambahkan lagi ya, panjang lintasan misalnya B. Ya, A ke B satu sisi saja. Oh, berarti
panjang lintasannya 1. Lagi ya, panjang lintasan misalnya yang bawah-bawah ini I gitu. Dari akar ke I berapa sisi? A ke B 1, B ke F 2 sisi, F ke I 3 sisi. Oh, berarti panjang lintasannya 3. Kalau kalian lihat dari A ke B maupun ke A ke C sama, panjang lintasannya 1 ya, sama-sama 1 sisi. Terus A ke D, A ke E, A ke F, A ke G, A ke H sama-sama 2 ya. A B D, A B E, A B F, A C G, A C F. Nah, panjangnya 2. Nah, ke titik I, J, K, L sama-sama 3 ya. A B F I, A C G J, A C G K, A C H L. Nah, sama-sama 3. Jadi sebentar, kalau ditanyakan berapa tingginya ya, jadi biar kelihatan berapa tinggi pohon. Nah, tinggi pohon adalah panjang lintasan terbesar ya. Ada yang 2, ada yang 1, ada yang 3. Oh, berarti yang terbesar 3. Maka tinggi pohon pada contoh tersebut adalah 3 ya. Jadi lintasan terpanjang, lintasan maksimum. Oke, jadi selalu kalau tree berakar, apa-apa mulainya selalu dari akarnya. Semoga paham. Nah, berikutnya istilah-istilah dalam tree berakar. Sama juga dalam tree berakar, tapi yang sering kita pakai untuk konsepnya, untuk penerapan biasanya yang paling sering dipakai yang berakar ya. Nah, ini menunjukkan nggak terlalu sulit ya untuk istilah atau istilah-istilah dalam tree berakar ya, seperti hubungan kekeluargaan. Contoh, dari node A ke node B. Node A dikatakan ayah dari node B. Node B dikatakan anak dari node A. Jadi Anda perhatikan, jadi yang sudah belajar PBO saat ini ya, mungkin juga ingat kembali tentang inheritance ya, hubungannya kan juga parent sama child, ayah dan anak. Nah, jadi contoh penulisan kelas diagram inheritance-nya pun itu sebenarnya penerapan dari teori tree ya. Jadi terserah A mau disebut parentnya B boleh, tapi biasanya yang sering dipakai istilah father atau ayah, sedangkan anaknya son ya. Kalau bahasa Indonesia ya ayah anak seperti itu. Sedangkan sibling saudara sekandung. Jadi di sini misalnya ada B, C dan D, atau B dengan D. B saudara sekandungnya D, berarti sibling ya. Jadi parentnya sama, ayahnya sama. Kemudian berikutnya, istilah berikutnya keturunan, descendant. Vertex B disebut keturunan A bila ada jalur berarah dari A ke B. Jadi Anda perhatikan ya, B keturunannya dari A. Jadi kalau ada perhatikan jalur berarah, ada lintasannya. Jadi misalnya A, B, terus di sini ada E, di sini ada F. Nah, E dan F ini merupakan keturunannya A. Jadi A menuju ke E kan lewat B, A menuju ke F juga lewat B. Jadi ada lintasan berarah dari A, maka E dan F keturunannya A. Sebaliknya leluhur ya, berarti E dan F mempunyai leluhur yaitu A ya. Jadi bayangkan saja hubungan kekeluargaannya. Jadi A kakeknya ini ada E sama F gitu ya. A adalah kakeknya E, A juga kakeknya F, berarti E dan F itu adalah keturunannya A. A adalah leluhurnya E dan F ya. Sedangkan kalau antara yang istilah antara yang saudara di sini dengan yang di sebelah sini tidak ada istilah khususnya. Jadi hanya biasanya pada hubungan ayah anak, apakah sibling saudara sekandung ataukah leluhur atau keturunan. Seperti itu yang sering digunakan pada tree berakar. Jadi hubungan seperti tante, om, sepupu itu tidak dikenal pada istilah teori graph, dalam hal ini tree ya. Nah, sekarang masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang pohon, jenis-jenis pohon MR ya. Untuk pohon MR atau pohon M-array itu adalah sebuah pohon di mana
cabangnya mempunyai anak itu sejumlah paling banyak M. Ya, itu jadi kalau misalnya kalian punya pohon dengan banyak cabang, nah dihitung jumlah cabang terbanyak berapa. Misalnya ada yang cabangnya 1, ada yang jumlah cabangnya 2 gitu ya, 3. Nah yang paling banyak 3 maka disebut pohon 3R. Nah ada juga pohon yang jumlah cabangnya itu sama, rata ya. Yang di sini jumlah cabangnya 3, yang sebelah sana juga 3, sana 3 juga. Berarti pohon MR beraturan. Oke. Mungkin pakai contoh. Nah, contoh di sini Anda perhatikan. Nah, ini kan jumlahnya cabang ke kiri ke kanan 2. Ini juga ada kiri kanan, kiri kanan. Seperti itu. Kecuali yang akar ya, yang akar nggak dihitung karena kan nggak punya derajat masuk, nggak punya panah masuk. Jadi untuk yang cabang yang kalian perhatikan, bukan akar ya. Jadi ngitungnya pohon M-nya itu dari cabangnya, jadi bukan dari akarnya. Cabang yang ini 1, 2, 3. Cabang plus 1, 2, 3. Derajatnya kan sama nih. Cabang bintang 1, 2, 3. Sama derajatnya sama-sama 3. Berarti itu pohon cabang itu ke yang derajat keluarnya saja ya. Derajat totalnya kan 3, tapi yang D-out-nya yang dihitung. Jadi harusnya punya panahnya. D-out-nya 2, D-out-nya 2. Oh, berarti punya pohon 2R. Oke, untuk pohon MR dan MR beraturan saya coba berikan contoh saja. Untuk menghitungnya adalah menghitung kalau cabang itu anaknya jumlahnya paling banyak berapa, yaitu MR. Kalau yang beraturan jumlahnya anak selalu sama. Oke, saya berikan contoh ya. Jadi kalau binary tree itu anaknya biner itu 2 gitu ya. Berarti anaknya selalu maksimal 2 kalau itu pohon 2R. Nah, kalau anaknya selalu 2, ya itu berarti pohon 2R beraturan. Nah, yang paling kiri ini T1 ini pohon pertama, dia pohon 2R yang beraturan. Ya, anaknya selalu 2. Jadi cabang ini kan cabang, anaknya 2. Ya. Kemudian cabang juga ini anaknya 2. Paling atas ini kan akar, yang paling ujung ini kan daun. Jadi yang kita hitung dari cabangnya. Terus yang T2 ini juga beraturan, anaknya selalu 3 ya, pohon 3R beraturan. Ini cabang, anaknya 2G. Ini juga cabang, anaknya 1, 2, 3. Ini cabang, anaknya juga 3, 2G. Semua anaknya 3, berarti ini pohon 3R beraturan, itu T2. Nah, untuk T3 itu pohon 5R beraturan, anaknya selalu 5. 2G 45, 2G 45 cabang ya. Biasanya juga dari akar juga sama ya, yang beraturan dari anaknya, dari akar pun kalau 3R, 3R anaknya yang beraturan, berarti anaknya 3, yang 5R juga 5 anaknya ya, dari akarnya. Jadi 2G 45, jadi setiap cabang anaknya 5. Dan yang tidak beraturan contohnya ini ya. Yang ini anaknya dari akar kan 2, tapi yang sebelah kiri ini 3, yang kanan ini 3, yang bawah ini 2 anaknya. Jadi ada yang 3 anaknya, ada yang 2. Nah itu kan berarti nggak beraturan. Nah kita sebutnya di sini pohon 3R. Jadi cari yang jumlah anaknya paling banyak, yaitu kan 3. Maka 3 itu menjadi nama dari pohonnya, jadi pohon 3R. Oke. Nah coba untuk yang gambar yang lain T1 ini ya, kita hitung ya. Ini dari akar jumlah anaknya 2, yang ini 2, yang ini 2, ini 2, ini ada yang 1, ini jumlah anaknya 2, jumlah anaknya 2, jumlah anaknya 2, 2, 2. Nah hampir semua 2 ya, kecuali yang bawah, yang tengah ini jumlah anaknya 1. Jadi begitu ada yang agak sama, maka kita lihat ini ada yang 1, ada yang 2, ya kita ambil yang paling besar yaitu 2, maka T1 ini pohon 2R. Yang T2 sekarang, ini cuma 2, cabangnya anaknya 2, 2, 2, 2. Nah semuanya jumlah anaknya 2, maka T2 ini adalah pohon 2R beraturan. T3, ini ada yang dari akar ini 3,
ini 2, ini 2, ini 2, 2, 2, ini 1, ini 2, ini 1, ini 2. Oh, berarti 3R. Karena ada yang 1, ada yang 2, dan 3. Ambil yang tertinggi. Lagi ya. Yang ini 2, 2-nya 2, 2. Oh, berarti ini pohon 2R beraturan. Yang ini dari akar ya, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oh, ini paling besar 3. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3. Berarti ini pohon 3R saja, tanpa ada kata beraturan ya. Yang ini tuaga, tuaga, tuaga. Oh, 3R semua, berarti ini pohon 3R beraturan. Itu gitu ya, cara membedakan mana yang jenis pohon beraturan maupun yang tidak. Jadi kalau yang di bahasa Inggris kan, kalau yang beraturan kita sebut full banner. Kita masuk ke materi berikutnya. Nah, khusus untuk pohon biner ini kita akan bahas lebih dalam ya. Pohon biner karena cuma punya 2 anak, maka yang cabang kiri kita sebut anak kiri, left subtree. Yang sebelah kanan kita sebut anak kanan atau right subtree. Nah, penerapan untuk pohon biner salah satunya untuk menulis rumus matematika ya. Jadi biasanya rumus matematika akar itu adalah yang terakhir dikerjakan. Nah, di sini kebetulan simbolnya pas hilang. Nah, jadi mestinya ada nama simbolnya, operatornya saya tuliskan dulu. Nah, jadi Anda perhatikan yang di akar ini adalah operator yang terakhir kali dikerjakan. Oke ya, apa ya? Perhatikan aja yang lingkaran ini. Jadi Anda perhatikan A ditambah B kalikan C ini kan dalam kurung. Maka yang kita akan lakukan adalah B dikalikan C. Nah, dibedakan gitu ya. B itu kirinya bintang, C kanannya bintang. Maka B akan digambarkan sebagai anak kiri dari bintang. Jadi bintang menjadi parentnya. Jadi B anaknya bintang, anak kirinya bintang, C anak kanannya bintang. Itu dari perkalian dulu B kali C. Perhatikan, hasil perkalian B akan ditambahkan dengan A. Nah, perkalian B dan C tadi menjadi kanannya plus. Jadi akan dibuat not parent ya. Jadi plus parentnya perkalian, jadi ini hasil perkaliannya tadi. Nah, anak kirinya plus adalah A, maka membuat sebuah cabang dengan anak kirinya adalah A. Nah, ini yang sudah dilakukan pada A ditambah B kalikan C, itu cara bacanya seperti itu. Jadi ini contoh penerapan pohon biner. Nah, lanjutkan, hasil A tambah B kalikan C tadi merupakan anak kiri dari sebelah kirinya bintang, maka ini menjadi cabang kiri. Nah, kita akan membuat sebuah note ya, dengan nilainya adalah bintang. Nah, kanannya bintang adalah C, berarti kanan yang sebelah sini ya, kanannya bintang adalah D. Jadi ini kan sudah selesai, jadi kanannya bintang adalah D. Jadi kita buat sebuah note kanan, anak kanan dengan D menjadi simbol di daunnya. Ini sudah selesai, yang terakhir adalah minus E. Jadi yang tadi kita kerjakan ini anak kirinya sebelah kirinya dari minus, jadi menjadi cabang atau left subtree dari minus. Nah, yang E-nya jadi yang sebelah kanannya. Nah, jadi ini salah satu kegunaan pohon biner. Ya, ini bisa kalian coba untuk soal-soal yang lainnya. Intinya sebelah kirinya operator menjadi anak kirinya cabang operator tersebut, sebelah kanannya operator menjadi anak kanannya operator tersebut. Pengerjaannya yang teratas adalah operator, jadi akar merupakan operator yang terakhir kali dikerjakan. Jadi semakin dia di bawah itu berarti yang semakin dia yang pertama kali dikerjakan. Oke. Nah, kemudian untuk pohon biner yang teratur penuh ya, tadi sudah disebutkan di contoh. Jadi pohon biner itu kan pohon 2R, berarti cabangnya 2. Kalau teratur penuh ya, jadi ada teratur penuh, berarti semuanya cabangnya bernilai 2 ya. Jadi sebuah pohon biner teratur penuh adalah sebuah pohon biner beraturan
di mana semua daunnya mempunyai panjang lintasan yang sama, yaitu tinggi pohon ya. Jadi ini tingginya adalah 2, jadi daunnya semuanya panjangnya adalah 2, dari 1 ke 4 2 sisi yang dilalui, 1 ke 5 2 sisi, 1 ke 6 2 sisi, 1 ke 7 pun juga 2 sisi. Oke, untuk pohon biner ada beberapa teorema. Yang pertama, teorema pertama adalah pohon biner yang beraturan, yang punya vertex dengan vertexnya lebih dari 2, jadi titiknya di pohon biner itu ada lebih dari 2, dia akan mempunyai tepat satu vertex yang berderajat 2 dan yang lainnya berderajat 1 atau 3. Oke, untuk memberikan contoh dari teorema 1 pakai gambar yang tadi saya sempat kasih lihat contohnya ya. Saya coba cari yang pohon binernya itu yang beraturan. Jadi pohon 2R beraturan. Jadi selalu cabangnya ada 2 ya, anaknya cabang ada 2. Oke. Nah, saya gunakan contoh yang paling kiri ya, anaknya cabang selalu 2. Ya, dia beraturan tapi belum penuh. Jadi yang tadi di depan kalau yang penuh lintasan daunnya harus sama. Ini hanya pohon 2R beraturan. Oke, teorema 1 ini mengatakan pohon biner beraturan cuma punya satu vertex yang berderajat 2. Dalam hal ini akar. Karena kan anaknya adalah 2, maka vertex akar itu derajatnya 2. Sisanya derajatnya 1 atau 3. Itu di teorema 1 seperti itu. Nah, kita lihat yang cabang derajatnya 3. 1 ke akar, yang di sini ke akar, yang 2 ke anaknya. Yang cabang yang bawahnya 1 ke cabang yang atasnya, 2 ke anaknya. Derajatnya 3, ini yang cabang. Nah, yang derajatnya 1 itu yang daun. Nah, jadi Anda perhatikan teorema 1, kalau pohon binernya beraturan, jadi selalu jumlah anaknya 2, maka satu vertex pasti derajatnya cuma 2, yang lainnya kalau enggak derajatnya 3 itu yang cabang, atau yang derajatnya 1 itu yang daun. Itu teorema 1. Nah, sekarang ke teorema 2. Banyaknya vertex dalam suatu pohon biner beraturan, kita lihat ini pohon biner beraturan ya, selalu ganjil. Balik lagi ke contoh yang tadi. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ini ganjil ya, pohon biner yang beraturan. Jadi saya hanya bisa menyoroti yang gambar yang beraturan saja. Ya, jadi jumlahnya selalu ganjil. Kenapa selalu ganjil ya? Karena kan jumlah anaknya kan selalu 2 pohon biner. Nah, ketambahan 1 yaitu akarnya. Nah, ini kan 2, anaknya 2. Nah, ini yang gandeng 2 yang teratas kan akar. Jadi tadinya 2 masih kena, ketambahan 1 titik yaitu akar, jadilah ganjil. Oke. Mana ya pohon biner beraturan? Nah, ini dia. Ini pohon biner beraturan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 plus 1 akar. Ya kan jumlahnya ganjil. Teorema 1 tadi, ini derajatnya 2, yang ini derajatnya 3, derajatnya 3, daunnya derajatnya 1. Oke. Itu dari teorema 1 dan 2. Nah, lanjut teorema 3. Kalau P itu misalnya banyaknya daun. Ya, maka persamaan ini benar, yaitu jumlah daun dengan di dalam tree itu ada n vertex, jumlah daun itu banyaknya adalah jumlah vertex ditambahin 1 dibagi 2. Itu kalau dalam pohon biner yang beraturan ya kan, selalu anaknya 2. Nah, maka nanti bisa dihitung jumlah daunnya berapa. Ngitung dari mana ya, berapa vertexnya sih, ditambahin 1 dulu ya, sama ya, tambah 1 ini karena tambah akarnya tadi ya, dibagi 2. Oke, kita coba lihat ini jumlah daunnya kita tahu 4, kita masukkan ke persamaan tadi. Apakah 4 sama dengan jumlah vertex tambahin 1 bagi 2?
verteknya 2G 4, 5, 6, 7. 7 tambah 1 8. 8 bagi 2 4. Oh, bener ya jumlah daunnya 4. Nah, jadi penambah satunya itu karena akarnya tadi. Kita coba lihat ini. 2G 4, 5, 6, 7. Jumlah daunnya 7. Verteknya 2G 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 tambahin 1 14 bagi 2 7 sama. Ya, itu teorema 3. Teorema 4, tinggi minimal pohon biner yang beraturan, ya ini yang bisa dibuat kalau ada n vertex. Sedangkan tinggi maksimum yang ini. Ya. Oke, untuk yang teorema 4 saya akan berikan contoh pakai Word aja ya. Nah, saya sudah siapkan pohon biner beraturan, ya tinggi minimal. Ini saya punya tree dengan jumlah vertex 2G 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi n nya adalah 7 ya, 2G 4, 5, 6, 7. Jadi dengan n 7 saya menggambar pohon biner yang beraturan. Kebetulan yang kiri ini pohon biner beraturan dan sekaligus penuh karena jumlah daunnya daunnya lintasannya sama semua ya. Jadi kalau yang di kanan ini pohon biner beraturan saja, pohon 2R beraturan. Oke, kita lihat K itu menunjukkan tinggi K adalah tinggi ya, tinggi maksimum, yang sebelah kiri tinggi minimum ya. K tinggi minimum. Untuk yang di sini K yang tinggi maksimum ya. Oke, saya masukkan ke persamaannya 2. Oke, copy saja ya. Nah, dengan n adalah 7, oke, kita bisa hitung 2 log 8 ya. Saya hapus saja kurung depannya. 2 log 8 berarti berapa? 2 pangkat berapa sama dengan 8? Itu 2 log berapa ya. Jadi 2 log 8, 2 pangkat berapa sama dengan 8? Kita tahu 2 pangkat 3 itu kan sama dengan 8. Berarti 2 log 8 adalah 3. Nah, berarti tinggi minimumnya adalah 2 ya. Ini jadi saya sudah gambarkan. Jadi kalau saya punya titik 7, kayak mau buat pohon biner beraturan, pohon dengan 2 anak untuk setiap cabangnya. Nah, saya bisa buat pohon yang tingginya itu 2. Nah, ini hasilnya. Ya, kalau n-nya 7 ya, mentok-mentoknya paling pendek pohon yang terbentuk ini. Oke. Nah, kalau misalnya tingginya yang maksimum, ya berarti kita bisa masuk ke persamaan itu 7 kurangi 1 dibagi 2 itu kan adalah 3 ya. 6 bagi 2 3. Nah, ini tingginya tuh 2 3, lintasan maksimumnya tuh 2 3. Yang ini kan samanya sama 2 nih, 2G. Ke sini 1 2 3. Ke daun yang ini 1 2. Ke daun yang paling atas 1. Tinggi pohon adalah yang lintasannya paling panjang, itu 2 3. Jadi tinggi maksimumnya 3. Oke, itu ya. Jadi kalau kalian mau pakai misalnya pohonnya dengan membentuk n-nya adalah 5 ya, dihapus ini ya. Oke, dihapus ya. 2 log 5 tambah 1, 2 log 5 berapa sama dengan 5. Wah, lebih ya kalau 2 koma ini sepertinya dibulatkan ke atas ya, ini enggak kelihatan, jadi lebih. Dianggap 3 kurangi 1 juga 2 ya, yang terpendek tingginya 2. Jadi kalau n-nya 5 tetap tingginya terpendek 2. Jadi nggak mungkin n6 kan, kita harus pohon biner beraturan. Jadi nggak, kalau n6 ini kan nggak bisa, jadi harus dikurangi 2. Ini saya harus kurangi. Jadi kalau n-nya 5 tetap tinggi minimalnya 2. Kalau maksimalnya saya kurangin 2
Ya, maksimalnya kita coba ya. Kalau N-nya 5, K sama dengan 5 kurangi 1 per 2. 5 kurangi 1 adalah 4, 4 bagi 2, 2. Jadi kalau saya mau punya 5 toh, nah ini nggak bisa, harus dihapus dia. Nah ini kan kalau ini harus dihapus ya, tinggi maksimalnya juga sebanyak 2. Oke, itu untuk teorema keberapa? 3 dan 4. Dan yang terakhir, teorema kelima. Banyaknya daun P dalam pohon MR beraturannya. Jadi ini enggak cuma untuk pohon biner. Kalau yang di teorema 1, 2, 3, 4 ini hanya untuk pohon biner saja. Sedangkan yang teorema 5 general untuk pohon MR yang beraturan. Jumlah daun adalah sama dengan 1 ditambah banyaknya cabang yaitu I yang dikalikan M kalikan minus 1. M-nya itu ya berapa R ya. Jumlah anaknya maksimal berapa R, berapa anak, jadi M anak. Nah untuk yang teorema 5 kita pakai untuk latihan ya, menyelesaikan soal latihan. Saya pakai contoh yang nomor 1 saja, nomor 2 silahkan dikerjakan sendiri sebagai latihan mandiri. Oke, saya masuk ke Word, jadi saya menjawabnya pakai Word ya. Yang ini beberapa contoh yang sudah saya siapkan, nanti saya skip aja deh. Oke, saya berikan contoh dulu sebelum menjawab yang nomor 1 ya. Ini sudah saya siapkan beberapa contoh. Oke, kita coba ya. Misalkan ini M-nya adalah berapa nih? Anaknya 2 ya. 2R. 2R ini harus 2R beraturan ya, harus beraturan. Berarti ini adalah pohon 2R beraturan. Semua cabang anaknya cabang anak dari setiap cabang jumlahnya 2. Dengan persamaan tersebut, jumlah daunnya berapa sih gitu ya. Jadi jumlah daun didapatkan dari 1 ditambah I. I-nya menunjukkan jumlah cabangnya. Berapa cabang? 1, 2. Akar termasuk dihitung untuk cabangnya dalam hal ini ya. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4. Jadi untuk yang teorema 5 ini I termasuk dihitung dari cabang akarnya. 1, 2, 3, 4. I-nya 4. Terus pohon MR, M-nya kan ya, M-nya teratur kan, M-nya 2. Anak-anaknya setiap cabang 2 dikurangi 1. Jadi 1 ditambah 4 adalah 5. Nah ini jumlah daunnya ada 5. Bener ya, A, B, C. Ini jumlah daunnya. Oke, nah yang ini untuk tadi teorema yang sebelumnya ya. Bukan pohon biner beraturan. Jadi ini bisa diterapkan. Oke. Kemudian ini juga ini pohon biner beraturan kebetulan yang penuh. Ya, juga bisa dikenakan. Karena ini kan pohon biner beraturan 2R. Jadi M-nya 2. 1, 2, 3 itu menunjukkan I-nya. Nah maka jumlah daunnya 4 ya. Jadi itu contoh-contohnya. Nah ini yang 3 ya, yang 3R. Setiap cabang ada 3 anak gitu ya. Berarti jumlah daunnya berapa? 1 ditambah, nah A, B, C, G itu kan cabangnya, jadi ada 4 cabang. Kalikan pohonnya 3R, berarti 3 kurangi 1. 1 ditambah 4 kalikan 2, 1 tambah 8, 9 daun. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Nah sekarang untuk menyelesaikan yang nomor 1 bagaimana? Oke, saya coba tuliskan di Microsoft Word soalnya. Jadi 19 lampu ini menunjukkan ujungnya. Jadi kan lampu itu kan ujungnya, berarti jumlah daunnya. Jadi P gitu ya. Kemudian terhubung dengan stop kontak dengan bantuan sejumlah kabel ekstensi tertentu. Setiap kabel ekstensi mempunyai 4 outlet. Berapa banyaknya kabel ekstensi yang dibutuhkan? Nah, jadi Anda perhatikan yang diketahui pada soal adalah setiap kabel ekstensi punya 4 outlet ya. Berarti ini 4, masing-masing ekstensi ada 4, masing-masing ekstensi ada 4. Berarti 4 ini menunjukkan M-nya ya, jumlah anaknya. Jadi M-nya adalah 4.
Yang ditamatkan berapa untuk nyambungin masing-masing outlet tadi, berarti berapa kabel ekstensinya. Nah, jadi berapa cabangnya, seperti itu. Jadi menunjukkan I-nya. Dari teorema 5, P sama dengan 1 tambah I kalikan M-1, karena kan setiap ekstensi mempunyai 4 outlet, maka kita masukkan ke persamaannya dengan lampunya 19 menggantikan P, dan masing-masing ekstensi 4 outlet 4 menggantikan M, maka didapatkan nilai I yaitu 19 dikurangi 1, 18 per 3 untuk mendapatkan I-nya. Jadi ada 6. Jadi ada 6 ekstensi masing-masing 4 terus nyambung untuk menghubungkan 19 lampu itu. Nah, itu soal latihan 2 yang nomor 1. Nah, silahkan kalian coba sendiri untuk yang nomor 2. Jadi Anda punya 9 bilangan. Nah, kalau setiap kali proses itu bolehnya jumlahkan 3 kali. Ya, yang boleh dijumlahkan 3 bilangan, 3 bilangan, 3 bilangan. Nah, berapa kali ternyata kalau ada 9 angka itu, kalau setiap kali jumlahin itu 3 bilangan, berapa kali kalian harus melakukan penjumlahan tersebut. Nah, gunakan teorema 5 tadi. Nah, untuk berikutnya ada 2 materi terakhir, yaitu penerapan dari pohon untuk kasus penyandian dengan menggunakan konsep prefix code, dan yang kedua menggunakan minimum spanning tree. Nah, yang sebelumnya saya coba untuk yang prefix code dulu ya. Untuk prefix code yaitu sebuah himpunan yang berisi barisan bilangan biner, bisa angkanya 0 atau 1, di mana nggak boleh ada elemen yang merupakan prefix dari elemen yang lainnya. Oke, coba kita lihat contohnya. Jadi ini himpunan barisan bilangan biner, jadi angkanya cuma 0, 1 ya. Mau berapa angka di dalamnya terserah, intinya kumpulan barisan bilangan biner. Anda perhatikan elemen pertamanya 0, 0, 0. Nah, kita harus membandingkan dengan elemen yang kedua. Apakah elemen kedua ada yang pakai 0, 0, 0 untuk awalan barisan angka 01-nya. Nah, kita lihat elemen kedua ini kan 001 kan nggak pakai 000. Jadi ini masih kita sebut benar untuk prefix code ya. Jadi elemen 1, elemen 2 masih oke. Kita lihat lagi elemen ketiga. Apakah elemen ketiga memakai yang elemen 1 kedua untuk huruf depannya atau sebaliknya ya. Kita coba lihat 00 kan nggak dipakai di yang elemen 3, dan sebaliknya 01 pun tidak digunakan di anggota pertama maupun yang kedua, jadi masih aman sampai elemen ketiga. Elemen keempat 10 dengan yang depannya tadi 10 nggak dipakai di sini juga, maupun yang kalau lebih banyak kan nggak mungkin dipakai yang lebih kecil sedikit. Jadi kita coba balik, yang lebih sedikit 10 apakah digunakan sebagai awalan yang lain, yang elemen 1 sampai 3? Ternyata tidak, berarti aman sampai 4. Masih kita sebut prefix code. Yang terakhir sekarang 11 dipakai nggak di sini? 11 nggak ada. Oh, berarti semua elemen dari himpunan barisan bilangan biner tersebut nggak ada memakai elemen yang lainnya untuk ya prefixnya, awalannya gitu ya. Maka himpunan itu kita sebut himpunan yang bernama prefix code, kode prefix. Bandingkan dengan yang nomor 2. 1 ya, elemen pertama. Kita yakinkan dulu apakah langsung ya ke kanan gitu ya. 1 dipakai di elemen 2 tidak, 3 tidak, 4 tidak, 5 tidak. Oh, masih aman. 0, 0 tidak mungkin dipakai di 1, di 01 sebagai awalan tidak. Nah, tapi terpakai di elemen keempat, awalannya kan juga sama-sama 00. Terpakai juga di elemen kelima, ini ada 00 juga. Nah, ini yang menyebabkan himpunan tersebut bukan himpunan prefix code, karena 00 menjadi awalan juga di elemen keempat maupun kelima ya. Kebetulan kalau yang 01 enggak ada yang pakai, jadi ini gagalnya karena 00 menjadi awalannya 000 maupun 001. Jadi nomor 2 bukan prefix code. Nah, kita akan menggunakan konsep prefix code tersebut untuk melakukan penyandian data
nanti barisan sandinya yang kita pakai dengan biner itu nggak ada yang kembar awalannya, ya. Jadi menerapkan konsep prefix code. Nah, ini contoh gambar dari tree untuk prefix code dari contoh yang ada di himpunan yang dituliskan di sini 00, 010, 011 dan 1. Ini contoh gambar tree-nya. Kita lihat dari yang pertama 00. Ya, jadi gambarnya selalu dari akar. Nah, untuk kiri misalnya informasinya 0, yang kanan informasinya 1. Ya, karena kan biner kan cuma ada 2 huruf. Kalau enggak 0 ya 1. Nah, ini bebas ya, mau kirinya 1, kanannya 0 juga boleh. Yang pasti harus konsisten. Nah, kita pakai contoh yang di slide. Kirinya yang 0, kanannya yang 1. Oke, berarti untuk prefix code 00 berarti kan 0 kan kiri, arahnya kiri. Dari akar mengikuti lintasannya menuju cabang yang kiri. Karena 0 lagi maka sebelah sini. Jadi Anda perhatikan elemen prefix code itu adalah daun dari pohon yang terbentuk. Ya, daun yang membaca lintasan dari akar, yang akarnya setiap garisnya ada labelnya. Ya, labelnya kalau enggak 0, 1. Jadi labelnya dibaca itu menjadi label atau elemen dari prefix code. Jadi 00 untuk daun yang pertama. Daun yang kedua 010. Ya, jadi yang ke kanan kan 1 tadi. Ya, daun yang ketiga ke kiri 0, ke kanan 1, ke kanan lagi 1. Jadi 011. Daun yang terakhir 1. Nah, jadi dengan menggunakan tree ternyata merupakan penerapan untuk prefix code, merupakan penerapan dari tree berakar gitu ya. Jadi ternyata anggota dari elemen prefix code bisa digambarkan sebagai daun dari pohon tersebut, di mana pohon dengan melabelkan angka binernya pada lintasan yang tergambarkan pada garis pada pohon tersebut. Ya, jadi Anda bisa membuat pohon biner beraturan untuk kode prefixnya. Jadi daun pasti akan menghasilkan kode prefix yang benar. Ya. Oke. Nah, sekarang penerapan prefix code dipakai untuk penyandian. Nah, jadi kita jangan sampai menyandikan itu menyulitkan proses enkripsi dekripsi. Jadi kalau sudah disandikan jangan sampai ketika mau ekstrak sandinya sulit. Nah, konsep penyandian dengan menggunakan prefix code ya, karena kan penggambarannya nanti dalam bentuk bilang apa seperti ini ya, pohon biner beraturan dengan label garisnya 0 atau 1, maka ini kuncinya supaya menghemat proses penyandiannya untuk efisiensinya. Maka diinginkan nanti kalau karakter yang disandikan itu sering muncul, maka penyandiannya harus pendek. Prefix code-nya pendek, maksudnya pendek seperti ini. 1 ini kan pendek ya, lintasannya 1 saja. Sedangkan prefix code 010 ya, sesuai dengan jumlah huruf angkanya gitu ya, lebih panjang lintasannya 3, 1, 2, 3. 00 tengahnya. Jadi kepinginnya nanti kalau huruf itu sering dipakai, sering muncul dengan penyandian yang kita akan mau gunakan prefix code, huruf yang sering dipakai itu panjangnya dari akar pendek-pendek, yang paling pendek 1 saja penyandiannya, 1 huruf aja. Sedangkan huruf yang jarang dipakai tidak apa-apa, panjangnya ke daun lintasannya lebih besar. Nah, itu yang ingin digunakan konsepnya. Jadi gimana caranya supaya yang sering muncul itu lebih pendek lintasannya dibandingkan huruf yang jarang muncul. Nah, ini nanti saya coba terangkan dengan menggunakan papan tulis, tapi kita simak dulu algoritmanya. Jadi bagaimana cara menyandikan supaya menghasilkan prefix code ya, untuk menghasilkan pohonnya. Nah, pohonnya kita sebut pohon Huffman. Jadi yang menemukan
akan buat pohon yang bisa dipakai untuk menghasilkan prefix code, di mana kodenya akan dibuat untuk penyandian. Nah, langkah pertama, semua huruf dihitung frekuensi kemunculannya. Oke, jadi huruf A muncul berapa kali, huruf B pada kalimat yang mau disandingkan muncul berapa kali, dan seterusnya. Semua huruf dihitung frekuensi kemunculannya pada kalimat yang mau disandingkan. Kedua, setelah itu ya frekuensinya kita sebut W, bobot kemunculannya, disorting dari kecil ke besar. Jadi yang paling jarang muncul, ya bobotnya terkecil itu yang di depan, yang paling sering muncul bobot terbesar yang paling belakang. Oke. Nah, langkah ketiga mulai buat tree-nya. Tree yang dibentuk harus biner, gitu ya. Jadi buat tree dari dua bobot yang paling rendah. Ya, kemudian dua bobot paling rendah itu digabungkan total bobotnya buat parent. Jadi buat W1 aksen double ini adalah parent dari bobot W1 dan W2. Jadi W1 dan W2 itu menjadi node anak, ya. Nah, gabungan bobotnya itu menjadi parent dari node anak tersebut. Oke, itu kita sebut, kita buat sebuah cabang dengan dua anak kirinya W1, anak kanannya W2. Nah, parentnya kita buat namanya misalnya W1 double aksen, WI double aksen. Terus dilakukan seperti itu, ya, sampai ya jumlahnya. Jadi K ini adalah N huruf tadi ya, ada berapa huruf gitu ya, berapa huruf yang berbeda, sampai selesai kalau K-nya itu sama dengan 2. Jadi kalau K-nya masih lebih dari 2 lanjut ya, jadi K-nya dikurang-kurangi terus sampai stop kalau K-nya 2. Jadi tinggal 2 saja yang belum dibuat hubungan hubungan node anak dan node parentnya. Nah, untuk lebih jelas saya pakai papan tulis untuk menerangkannya. Ya, jadi nanti kalau yang di slide ini pakai kalimat awalan, nanti saya pakai kalimat yang lain biar kalian bisa membandingkan. Sementara yang dari slide saya coba terangkan sebentar. Jadi untuk pesan awalan dihitung frekuensi kemunculan awalan, A-nya berapa kali, W-nya berapa kali, A-nya berapa kali, E-nya berapa kali, terus disorting dari kecil ke besar. Yang disorting itu ya kemunculan hurufnya tadi. Tadi yang bobot ditambahkan ini maksudnya untuk membuat cabang baru. Itu seperti itu, diulangi terus sampai nantinya tinggal 2 saja. Nah, itu prosesnya selesai. Jadi maksud dari penyandiannya seperti ini, terbentuklah prefix code. Jadi Anda perhatikan, ini N, maka kalau yang kirinya 0, kanannya 1, maka untuk huruf N disandingkannya 0, 0. Huruf W disandingkannya 0, 1, 0. Huruf L disandingkannya 0, 1, 1. Huruf A disandingkannya 1. Ya, jadi itu hasilnya menjadi sandi prefix code. Jadi kode kalimat awalan nanti dikodekan A itu 1, W itu 0, 1, 0, A lagi 1, L 0, 1, 1, A lagi 1, N 0, 0. Ini jadi kode penyandian. Ya, jadi penyandian kata awalan dengan prefix code yaitu dikodekan biner, maka ini akan merupakan kode yang nanti kalau mau balik lagi diubah menjadi kalimat gampang karena kan sudah punya pohon untuk acuannya. Ya, kalau ini 1, oh itu berarti A. Ya. Jadi Anda perhatikan karena awalan A itu sering muncul 3 kali, Anda perhatikan dia paling pendek. Ya, lintasan dari akarnya terpendek. Sedangkan yang lainnya kan WLN 1 kali, ya. Anda lihat frekuensinya semuanya 1 kali kecuali huruf A.
Ya, jadi yang lainnya lebih dari 1 panjang lintasannya, entah mau 2, entah mau 3, yang penting A-nya itu paling pendek. Ya, jadi itu caranya. Jadi menjumlahkan bobot-bobot yang dari yang paling jarang muncul, dijumlahkan, nanti dijumlahkan lagi, diurutkan lagi, dijumlahkan lagi, sampai nanti terbentuk masing-masing 2, 2, 2, yang terakhir sisanya 2 digabungkan menjadi akar. Oke, untuk yang penerapan kedua yaitu aplikasi dari pohon, yaitu membentuk pohon pembentang atau kita sebut spanning tree. Spanning tree dari sebuah graf G, ya, yaitu kalau kita buat sebuah tree di mana merupakan sebuah graf. Jadi spanning tree itu berarti dari sebuah graf gitu ya. Jadi hasilnya adalah berupa tree. Jadi kalau kita punya sembarang graf, nah kalian bentuk dari graf itu, kalian bisa berhasil membentuk sebuah tree. Nah, tree yang terbentuk itu yang kita sebut spanning tree. Jadi ada banyak cara. Jadi ini contohnya dengan menghapus sirkuit ya. Ini kan ada sirkuitnya. Saya hapus sirkuit yang garis yang paling bawah. Nah, ini hapus. Masih ada sirkuit. Kan ini kan segitiga. Sirkuitnya biar nggak ada sirkuit dihapus 1. Nah, ini hapus 1. Loh, masih ada sirkuit, ini ada segitiga lagi. Hapus 1 misalkan yang melintang ini, yang diagonal. Nah, ternyata sudah terbentuk sebuah tree. Sudah nggak ada sirkuit, dengan titik-titiknya masih saling terhubung. Ya, kalau misalnya kalian mau hapus, saya nggak mau hapus yang bawah, saya mau hapus yang sebelah kanan, ya boleh-boleh aja. Jadi dari sebuah graf itu bisa menciptakan spanning tree bermacam-macam, gitu ya. Jadi misalnya saya buat spanning tree yang lain lagi gitu ya, supaya nggak jadi seperti yang kanan. Saya mau hapus, ini kan sirkuit, saya mau hapus yang ini, saya hapus. Oke, udah nggak sirkuit kan, tapi yang ini masih ada yang sirkuit. Saya hapus deh, ini kan nggak punya tengah. Saya hapus supaya tetap terhubung ya, jangan sampai putus ya, tetap terhubung grafnya tersebut. Ini saya mau hapus, sebentar. Nah, ini saya hapus. Nah, ini kan masih tetap terhubung nih masing-masing. Nah, masih ada sirkuit kan, saya hapus salah satu, misalnya yang ini deh. Aduh, sebentar, sulit. Mau nyorot garisnya ini sulit sekali. Oke, ini misalkan saya hapus. Nah, oke. Jadi Anda perhatikan ini masih terhubung dan tidak ada sirkuit. Ini juga jadilah sebuah tree. Ya, jadi ada beberapa cara untuk supaya membangun tree dari sembarang graf tertentu. Nah, hasil tree yang terbangun dari graf tersebut kita sebut spanning tree, atau di bahasa Indonesia kan pohon pembentang. Nah, untuk spanning tree biasanya dipakai untuk mencari pohon pembentang yang terkecil bobotnya. Ya, jadi kita ingin dengan grafnya ada bobot, gimana caranya supaya bisa membuat spanning tree dengan bobot yang terkecil. Nah, ini langkah-langkahnya. Kalian pilih, terserah sembarang vertex dari manapun. Untuk titik awal tree-nya bebas, tidak ada aturannya. Pilih satu vertex, kemudian lanjutkan pilih vertex yang lain yang belum ada di tree. Jadi kan pilih itu masih satu titik lah, kalian harus milih sampai semua titik itu kan terhubung kan, seperti itu. Nah, pilih yang belum terpilih dari titik yang pertama tadi. Nah, caranya gimana? Milih yang terhubung langsung dengan yang tadi sudah pernah dipilih. Tapi persyaratannya kan, karena kita mau membuat yang minimum, persyaratannya tidak membentuk loop dan bobotnya yang paling kecil. Lakukan itu terus ya. Jadi dari yang sudah terpilih, pilih lagi yang belum, asalkan nggak buat loop atau nggak buat sirkuit, bobotnya terkecil itu yang kita pilih sampai terbentuklah sebuah tree. Ya, oke. Contoh kalian lihat untuk soal yang ini. Nah, ini contohnya. Oke, pertama
misalnya milih 1, habis itu 1 terhubung dengan 2 dan 4. 2 dan 4, 1 ke 2 10, 1 ke 4 30, kan paling kecil 10 ya. Berarti kita pilih yang 2. Jadi 1 sama 2 kan udah dipilih. Nah, sekarang silahkan pilih yang lainnya. 3, 5, 6. Jadi spanning tree itu intinya semua titik terhubung. Jadi kita harus mengkaitkan titik-titik yang belum terhubung. Jadi sisanya ada titik 3, ada 5, 6, dan 4. Kan belum terhubung dengan 1 dan 2 yang tadi, yang sudah terhubung tadi. Nah, silahkan pilih. Terserah mau dari 1 ke 2. Tadi kan 1 sudah ya, milih kedua. Nah, sekarang dari yang 2. Nah, dari 2 bisa milih ketiga dengan bobot 50, 2 dengan 5 bobotnya 40, atau 2 dengan 6 bobotnya 25. Ini kan paling kecil 25. Berarti 6 yang kita pilih. 25. Ya, jadi 1, 2, 6 udah masuk. Nah, berarti tinggal titik 3, 5, 4 yang belum masuk, belum terhubung. Lanjutkan. Dari 6 bisa ke 4, 26 bisa ke 3, 15. 6 bisa ke 5, 55. Yang terkecil yang mana? Kan masih 15 yang terkecil. Dan 3 udah masuk. Tinggal titik 5 sama titik 4. Nah, titik 5 dengan titik 4. Titik 4 itu kalau ke 1 30, titik 4 kalau ke 6 20, kan lebih kecil kalau ke 6. Ya udah, selama dia nggak sirkuit bisa digabungkan, jadi gabung ke 6. Karena kan nggak bentuk sirkuit, jadi nggak masalah. Tinggal titik 5. Titik 5 kemana? Ke 2 40, ke 1 45, ke 5, ke 6 55, ke 3 35, paling kecil ke 35. Nggak sirkuit nggak apa, berarti gabung ke 3. Nah, yang merah ini adalah tree, ya, sudah nggak terhubung sirkuit dan masih terhubung. Bobotnya ditotalkan, itulah jadi bobot minimal, seperti itu. Ini hasilnya, bobot minimalnya 105. Oke. Jadi intinya spanning tree yang dihasilkan itu bisa lebih dari satu varian, terutama kalau ada bobot yang kembar. Ya, bisa tree-nya itu nggak sama. Selama bobotnya sama, sama-sama minimal dengan bobot yang sama, ya nggak masalah. Itu merupakan solusi dari minimum spanning tree. Oke. Nah, untuk penjelasan yang berikutnya saya coba nanti terangkan di papan tulis dari video yang dengan menggunakan video yang kedua, gitu ya. Nanti saya pakai contoh yang ini saja, gitu ya. Jadi gambar yang ini saya gambarkan minimum spanning tree. Saya gunakan cara yang kedua. Jadi ada cara yang lain juga untuk membuat minimum spanning tree. Jadi nanti saya jelaskan practice code secara komplit, human tree-nya, untuk human tree-nya dengan lebih jelas, dan mencari MST minimum spanning tree dengan lebih jelas dengan di video kedua saya coba tuliskan di papan tulis. Oke, terima kasih penjelasan saya untuk yang tree. Sampai di sini, silahkan latihan mandiri dari soal-soal yang ada, dan jangan lupa nanti mengerjakan tugas yang diberikan lewat ULS. Ya, terima kasih, selamat